Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini akan secara general membalas pertanyaan dari beberapa golongan ya, baik para ustadz maupun para pendeta maupun orang-orang awam maupun dari tokoh-tokoh keyakinan lain. Begini judulnya: orang mati belum ke surga atau neraka. Orang mati itu, Pak, duh masih batuk. Orang mati itu, Bapak Ibu Saudara, belum ke surga maupun ke neraka. Lah zaman Adam, Pak, Adam kan sudah mati, kemana sekarang? Ke Firdaus. Kain anaknya Adam punya anak Kain. Kain bunuh Habil. Kain kemana sekarang? Alam maut. Kok Pak Pendeta HTD yakin sih? Adam ke Firdaus, nanti Ibrahim juga ke Firdaus, Abraham, Ishak, Yakub juga ke Firdaus, sementara Kain ke alam maut, Yudas Iskariot ke alam maut. Kok yakin, Pak? Kan ngikutin ngendikane Gusti Yesus. Gusti Yesus kan raja surga. Loh, kami juga punya surga ya, surgane panjenengan sami, rajanya, penguasanya Yesus atau bukan? Bukan, Pak. Lah ya, monggo Anda yakini sendiri surgane sampean semua. Surganya Anda semua silakan Anda yakini. Tapi kalau surga yang miliknya Yesus, belum ada nerakanya, Pak. Makanya iblis belum dihukum sekarang. Kalau memang surgane sampean sami wis sudah ada neraka, kenapa nggak dihukum aja iblis itu? Supaya para istri tenang. Iya, Pak, iblis tolong dihukum, Pak. Biar suami saya kalau ke mall nggak ketarik sama kuntilanak yang rebonding pakai rok mini. Sekarang ini para ibu-ibu itu gemes ya toh. Kalau suaminya ke mall, lama pulangnya. Di mall ada kuntilanak pakai rok mini. Bisa-bisa ketarik. Ke mall hari Senin, baliknya hari Sabtu. Kalau memang di surgane sampean semua sudah ada neraka, tolong dong iblisnya dihukum. Biar para suami tenang, ya toh. Istri belanja melulu, ya toh, belanja ke mall, ya toh. Nanti di sana digoda genderuwo. Genderuwonya pakai celana pendek, dompetnya tebel, senyum-senyum. Ya, para istri sering tergoda genderuwo di mall. Kalau bapak-bapak tergoda kuntilanak di mall gara-gara kuntilanaknya pakai rok mini. Kalau para ibu tergoda genderuwo di mall, soalnya genderuwo di mallnya megang dompet tebel, banyak duitnya. Kalau memang ya toh di surgane panjenengan sami, di surgane sampean semua sudah ada neraka, tolong iblis dihukum. Nek surga kami, kalau surga yang Yesus Kristus jadi Allahnya, belum ada neraka. Jadi kalau ada orang mati kemana, Pak? Ke alam maut. Bagi yang tidak percaya Yesus, sejak dari zaman Adam itu percaya Tuhan Guru besar semua, percaya Yesus. Makanya Adam ke Firdaus. Kain nggak percaya, Kain ke alam maut. Yudas Iskariot tidak percaya, ke alam maut. Kan Yudas Iskariot mantan murid Yesus ya, tapi dia bunuh diri, berarti ke alam maut. Orang kaya di dalam Kisah 16 ayat 23 ke alam maut. Sementara orang miskin yang namanya Lazarus, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, makanya disebut Lazarus, ke pangkuan Abraham. Abraham, Ishak, Yakub akan masuk di dalam kerajaan Allah, berarti sekarang ada di Firdaus. Lukas 24 ayat 43. Yesus berkata, kamu sekarang bersama aku ke Firdaus. Hari ini juga. Jadi kalau ada orang mati, pilihannya dua, Pak. Bukan ke surga atau ke neraka, tetapi ke alam maut atau ke Firdaus. Bagi Anda yang tidak percaya Tuhan Guru besar semua, yang zaman dulu era nabi-nabi disebut Yahweh, atau zaman sekarang Anda tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah,
Meskipun kamu mengakui Yesus, percaya Yesus, tapi kamu menolak Yesus Kristus Allah yang kamu sembah masih Bapa. Ketika mati kamu ke alam maut. Tapi kalau kamu percaya Yesus, hari ini kamu mati ke Firdaus. Yang ngomong siapa, Pak? Yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Tapi kami juga punya surga, monggo silakan Anda yakinin surga Anda. Justru saya nanya, kalau di surga Anda itu sudah ada neraka, kenapa iblis nggak dihukum sekarang? Ya, kalau Yesus sebagai penguasa surga, surga kami, surga Kristen, ya, Yesus belum menghukum iblis, sebab memang nerakanya belum ada. Alam maut adalah lorong menuju kerajaan maut, ya. Di dalam Lukas 16 ayat 23 dengan jelas bahwa orang kaya itu masuk ke alam maut. Lalu kuasa maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan oleh Yesus, sekarang digembok, dan kunci segala kunci maut dan kerajaan maut dipegang oleh Yesus. Di dalam Wahyu 1 ayat 18. Kok clear banget Pak ya? Nah, itu surga yang Yesus. Nerakanya belum ada, belum ada. Neraka adalah lautan api di bumi baru. Bumi sekarang yang bulat ini, nanti kiamat, yang menentukan kiamat Tuhan Yesus. Wahyu 20 ayat 11, lu katanya Bapa, Pak. Kan waktu itu Yesus masih jadi manusia. Ya, yang berkuasa menentukan hari kiamat adalah Yesus Kristus. Wahyu 20 ayat 11. Lalu yang nanti hakim adil hari kiamat adalah Tuhan Yesus juga sebagai anak domba. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Nerakanya udah ada belum Pak? Belum. Nerakanya dibuat di bumi baru yang disebut lautan api. Nanti iblis masuk ke sana. Wahyu 20 ayat 10. Jadi kenapa hari ini iblis belum dihukum? Iblis mengembara kemana-mana. Berapa ya? Mengembara kemana-mana dan mencari mangsa, ya. Kenapa? Karena memang nerakanya belum ada. Jadi kalau kita semua mati sejak zaman Adam sampai hari ini, sampai nanti sebelum rapture, sebelum kiamat, semua orang mati tidak ke neraka atau ke surga, tetapi ke alam maut atau ke Firdaus. Anda yang di Firdaus nanti pada saat kebangkitan baru berguna amal perbuatanmu. Jadi ke Firdaus atau ke alam maut berdasar iman. Pak, berarti orang yang sudah beriman nggak perlu perbuatan baik, salah. 2 Timotius 3 ayat 17, orang yang beriman justru diperlengkapi perbuatan baik oleh Allah. Enak toh? Jadi orang Kristen enak toh? Ketika Anda beriman kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah, maka Allah itu memperlengkapi kita dengan perbuatan baik. Jadi tidak mungkin orang yang punya iman kepada Kristus tidak melakukan perbuatan baik. Nanti pada waktu kebangkitan perbuatan baiknya ditukar dengan mahkota. Pak, yang di alam maut itu Pak, yang orang nggak percaya Yesus, ada manfaatnya nggak berbuat baik? Nggak ada. Karena nanti begitu dibangkitkan, di kebangkitan kedua Anda dihakimi. Timbang-timbang pahala nggak ada. Anda dihakimi berdasar kitabmu. Apa yang tertulis di kitabmu nggak ada timbang-timbang pahala. Dan semua gagal. Karena namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Itu surganya Yesus. Surga yang real. Sebab Yesus bisa membuktikan. Hari ini iblis belum dihukum. Sebab Yesus memang berkata belum ada neraka, jadi iblisnya masih mengembara kemana-mana. 1 Petrus 3 ayat 5 kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah, atau 2 Petrus 5 ayat 8 ya. Ya, pokoknya itulah iblis mengembara ya. Ya. Sudah dikalahkan kuasanya, stingnya, racunnya, racun maut, yaitu kuasa dosa sudah dikalahkan oleh iblis. Jadi racun maut itu kuasa dosa, bukan racun kobra atau racun kalajengking ya. Racun maut itu artinya kuasa dosa. Sudah dikalahkan oleh Yesus. Makanya orang Kristen bisa minum racun maut, nggak apa-apa. Maksudnya orang Kristen bisa mengalahkan kuasa dosa. Ini surga yang real. Yang Allahnya adalah Yesus. Yang memerintah di surga sekarang adalah Yesus. Kami juga punya surga, monggo silakan Anda yakini surgane sampean.
Di surga sampean sudah ada neraka belum? Sudah Pak. Lah kalau gitu tolong iblisnya dihukum. Pertanyaan HTD ini sederhana tapi nancep Pak, betul. Kenapa belum dihukum? Karena nerakanya belum ada. Tapi kalau surganya ada. Ya, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Tempat Yesus sekarang ada itu disebut surga. Yesus sekarang memerintah di surga. Di langit sana, langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Kisah 7 ayat 49. Tapi kalau neraka belum ada. Makanya orang mati masuknya alam maut. Ya. Pokoknya gampang kok, orang mati itu tinggal berdasar iman ya. Jadi mendoakan orang mati semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan masuk surga. Ya nggak tepat. Orang mati kok masuk surga? Orang mati itu firdaus atau alam maut dulu. Nanti waktu kebangkitan pertama, yang dari firdaus masuk surga, yang alam maut belum bangkit. Alam maut itu dibangkitkan di kebangkitan kedua untuk dihukum, dimasukin ke neraka. Nggak ada yang selamat orang yang di alam maut. Berarti harus percaya Yesus Pak ya? Iya. Dari dulu ya Adam itu juga percaya Yesus, makanya masuk surga, masuk firdaus. Abraham, Ishak, Yakub. Di dalam Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk kerajaan Allah. Karena Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi, sebut saja Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua percaya Yesus, yaitu Tuhan Huru Besar semua, Yahweh. Makanya semua selamat karena dulu pun sudah ada juru selamat yaitu Yahweh. Kalau Anda hidup era sekarang, maka juru selamatmu Yesus Kristus. Berarti Yahweh sama Yesus Kristus sama Pak? Sama. Makanya zaman dulu juga para nabi masuk surga toh. Lukas 13 ayat 28. Sekarang Anda yang percaya Yesus sebagai satu-satunya Allah masuk surga toh? Yes, nggak ada yang berubah standar Allah. Dari dulu siapa percaya Yesus masuk surga? Keluaran 23 ayat Keluaran 32 ayat 33. Siapa yang berdosa kepadaku namanya kuhapus dari kitabku, kata Yesus sebagai Yahweh. Hari ini kalau Anda berdosa kepada Yesus, walaupun Anda sudah dibaptis dalam nama Yesus secara benar, tapi kamu berdosa, kamu kembali ke kubanganmu, maka Yesus bilang namamu dihapus dari kitab kehidupan. Mustahil kamu masuk surga. Mustahil. Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk surga. Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27. Yang enggak ada di dalam kitab kehidupan ya go to hell. Ke alam maut. Pak, kami ini sudah dibaptis Pak dalam nama Yesus. Terus tapi maaf Pak, saya akhirnya keluar Pak, dan kami tetap beriman kepada Bapa. Ya namamu dihapus dari kitab kehidupan. Selamat enggak menanti Pak? Enggak, itu Yesus yang ngomong kok. Namanya ku hapus dari kitabku. Kamu melakukan dosa maut, yaitu dosa menghujat Yesus, dan kamu menyangkal nama Yesus sebagai satu-satunya Allah. Kamu masih mendua hati. Bapa dalam nama Yesus, Bapa juga Allah, Yesus juga Allah. Kamu mendua hati, dimuntahkan Allah. Orang yang ragu-ragu, suam-suam kuku, Wahyu 3 ayat 16. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, panjenengan sami yang tanya, orang mati kemana Pak Pendeta HTD? Orang mati belum ke surga atau neraka. Kalau percaya Yesus ke firdaus, ya toh. Kalau tidak percaya Yesus ke alam maut. Itu kan menurut Kristen, menurut kami enggak. Monggo, silakan Anda imani surgane sampean. Ya toh. Sudah ada neraka belum di surgane sampean? Sudah Pak. Ya kalau gitu tolong iblis itu dihukum. Kalau surganya Yesus belum ada neraka hari ini. Neraka itu adanya di bumi baru. Bumi yang bulat ini nanti lenyap. Lalu Yesus anak domba membuat bumi yang baru datar. Enggak bulat bumi baru, nanti datar. Di dalam lautan bumi baru itu ada lautan api dan belerang. Anggap saja ada gunung berapi di bawah laut, di permukaan gitu. Wow, ada airnya juga, ada lautannya juga, tapi ada apinya juga. Ya, ya bisa juga berarti arti yang
figuratif, misalnya lautan manusia itu maksudnya manusianya banyak, lautan api maksudnya api semua gitu ya. Bisa juga diartikan di bawah api ini memang benar ada lautnya juga, ada airnya juga, karena semua air yang dari surga kan harus mengalir dan bermuara di laut. Ya, Anda bayangkan saja di bawah air sana, nanti di bumi baru, bukan di bumi sekarang ya. Di bumi baru itu ada banyak gunung berapi di bawah, nggak jauh dari permukaan, maka permukaannya api semua kelihatannya. Tapi sebenarnya ada lautnya juga, ada airnya juga, mendidih airnya. Ya, makanya tidak ada binatang laut nanti ya di bumi baru. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, kepada panjenengan sami yang tanya dari keyakinan lain ya, dari luar Kristen ya, saya ingin menjawab dan ingin menegaskan bahwa orang yang meninggal itu bukan ke surga atau ke neraka, tetapi dalam bahasa saya transit dulu. Pilihannya ada dua, ke alam maut atau ke Firdaus. Berbahagialah kita yang percaya Yesus Kristus Allah. Wis dijamin matinya ke Firdaus, nanti bangkit, perbuatan baik kita ditukar dengan mahkota lalu masuk surga. Yang di alam maut mohon maaf, biar Anda nungging-nungging seperti apapun Anda didoakan, tidak akan pernah bisa. Ini kata Alkitab yang ngomong Yesus Kristus sendiri. Anda semua akan masuk di dalam lautan api, yaitu neraka. Neraka baru ada nanti di bumi baru. Di bumi yang bulat ini kiamat dulu, baru Yesus Kristus menciptakan bumi baru datar. Di bumi baru yang datar itulah, di situ ada lautan api, yaitu neraka. Kalau panjenengan sami punya surga lain, surga menurut keyakinan kami, Pak, di situ sudah ada neraka, ya tolong dong iblis itu dihukum. Kalau Yesus berkata apa? Sekarang belum ada neraka, makanya iblisnya belum dihukum. Fakta hari ini iblis belum dihukum dan belum ada ya kuasa lain atau belum ada Allah lain yang bisa menghukum menghukum iblis hari ini. Udah ada nggak Allah di keyakinan lain yang bisa menghukum iblis hari ini? Masukin aja neraka itu iblis. Belum ada. Jadi berarti Yesus benar ya, belum ada neraka. Ya, nanti setelah bumi baru dicipta, barulah iblis dihukum di dalam Wahyu 20 ayat 10. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, saling menghormati, saling menghargai. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.